Cobalah rakyat Indonesia berpikir sendiri. Ketua MK adalah iparnya presiden. Kemudian secara tiba-tiba membuat undang-undang meloloskan keponakan, ya kan, keponakan, karena ketua MK adalah iparnya presiden. Berarti anaknya presiden itu adalah keponakannya ketua MK. Kemudian lolos menjadi cawapres. Cawapresnya kedudukannya sebagai anak presiden dan sekaligus keponakan dari ketua MK. Apakah ini tidak nepotisme? Tidak kolusi? Ya dipikir sendiri. Coba dibayangkan nih, kalau seandainya membuat undang-undang tentang capres cawapres tidak berkaitan tatkala tahun-tahun politik seperti ini, ya tidak apa-apa. Misalnya nih, setelah pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian setelah diangkat, ditetapkan, disahkan, dilantik, kemudian setelah itu ada pembentukan undang-undang baru untuk pilpres tahun depan atau periode tahun depan, dengan usulan dari beberapa warga atau dari beberapa partai atau dari beberapa tokoh misalnya. Lainnya enggak, tatkala menjelang pilpres, kemudian dibikin undang-undang, ada yang mengajukan, otomatis kan bisa, semuanya bisa settingan. Nah, kalau bikin undang-undang tentang pemilu, tentang apapun itu, setelah pemilu, setelah pilpres, setelah ditetapkan, kemudian memperbaharui undang-undang, itu wajar. Masalahnya nggak begitu di Indonesia. Tatkala menjelang pemilu, menjelang pilpres, baru dibikin undang-undang agar memuluskan jalannya seseorang begitu. Ini rasanya ya kurang adil. Lihat di Wikipedia lah. Lihat di Wikipedia tentang kedudukannya ketua MK. Apakah benar ketua MK yaitu Anwar Usman ini adalah sebagai iparnya presiden yang menikah dengan Idawati. Idawati ini kan saudara kandungnya presiden. Idawati kelahiran tahun 26 Mei 1966. Usianya 57 tahun ya, di Surakarta. Pasangannya ya Anwar Usman, menikahnya baru tahun 2022. Nah, beliau siapa sih? Saudara kandung Joko Widodo. Saudara kandung. Ya orang tua ya sama dengan Pak Presiden. Nah, ini kalau rakyat Indonesia berpikir secara jernih, sebagai rasa cinta kita kepada Pak Presiden Jokowi, selayaknya lah, seyukianya diingatkan. Jangan lupa, kan manusia itu tempat salah dan lupa. Tempat salah dan lupa, dan sedangkan rakyat Indonesia ini kan berjuta-juta orang, tidak semuanya mudah dibodohin kan begitu. Ya tetaplah, siapa yang tidak mau ditawari untuk mencalonkan diri sebagai cawapres, calon wakil presiden. Walaupun toh anak kemarin sore, kan ini kesempatan. Kesempatan tidak akan datang dua kali kan begitu perasaannya. Kemudian saat sudah menjadi wali kota udah lupa, langsung masuk saja sebagai calon wakil presiden. Tetapi lupa kedudukannya. Dia bisa menjadi wakil ya, calon wakil presiden ini kan ini ada suatu drama di MK, ya kan, ini drama, anggap aja drama. Nah, drama di MK ini karena memang ada calon tertentu yang ingin dicalonkan, sehingga undang-undang perlu diutak-atik. Ini sesuatu yang tidak baik. Yaitu tadi sekali lagi, kalau membuat undang-undang ya misalnya untuk 5 tahun ke depan, setelah capres ya, setelah pemilihan presiden atau pileg selesai, kemudian sudah dilantik, sudah diresmikan, mereka sudah dikukuhkan, kemudian membuat undang-undang baru untuk pemilu ke depan, itu bagus. Nah, masalahnya tidak begitu di Indonesia. Sekali lagi, setiap menjelang pemilu atau pilpres, undang-undangnya ini yang harus diutak-utik. Ya karena memang undang-undang kita ini bisa diutak-utik, berbeda dengan undang-undang yang baku. Oleh sebab itulah mari dipikir, apakah ini tidak nepotisme? Apakah ini tidak kolusi? Lah kalau mengatakan bahwa ini tidak nepotisme, tidak kolusi, ya silahkan. Silahkan kalau memang negara ini seperti ini terus. Ya, kita sebagai orang yang cinta kepada Pak Jokowi,
2 periode kita dukung. Tetapi kalau seperti ini caranya, ya kita ingatkan jangan seperti itulah. Ngalah, jangan terburu nafsu. Karena juga ada kaidah usul fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man istajala syai'an, siapapun yang menyegerakan, terburu-buru syai'an pada sesuatu, uqiba maka akan diberikan akibat. Akibatnya bihirmanihi, akan tercegahnya maksud dan tujuannya. Jadi siapapun yang tergesa-gesa, terburu-buru qabla awanihi, sebelum waktunya, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapapun yang terburu-buru, tergesa-gesa, qabla awanihi, sebelum masanya, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, maka akan diberikan akibat, diberikan siksaan dengan cara tidak mendapatkan maksud dan tujuannya. Lah ini kan sayang kalau generasi muda dalam usia yang sangat muda kemudian mohon maaf akan menjadi seperti ini. Nah kalau jadi bagus nih. Kalau jadi ya insya Allah orang Indonesia kan namanya jadi, dia akan bekerja, berusaha. Ya kalau orang jadi itu insya Allah akan bekerja, berusaha sebaik-baiknya di Indonesia. Tetapi masalahnya kalau nggak jadi, ya sudah. Artinya bagaimana nih karirnya? Apakah mentok? Ya tidak mentok, tetapi akan menjadi sejarah yang luar biasa di Indonesia. Seorang presiden yang awalnya dilulukan, ya kan, mulai dari periode pertama, kemudian periode kedua dilulukanlah, akhir periode kedua seperti ini. Nah ini sebenarnya perlu diingatkan mengapa? Yaitu tadi karena pencapresnya, pencalonan calon wakil presiden ini ada upaya untuk mengubah undang-undang, sedangkan rakyat Indonesia itu kan banyak sekali rakyat Indonesia yang mampu itu banyak sekali. Sebenarnya yang menjadi pemimpin Indonesia itu bukan yang terbaik, bukan yang tercerdas, bukan yang pemberani tidak. Cobalah kita renungkan, kecuali zaman Pak Soekarno. Karena Pak Soekarno itu merebut dari penjajah, harus yang cerdas, pemberani dan segalanya. Tapi setelah itu Pak Soeharto tidak begitu, mulai menggunakan ya siasat siasat kelicikan. Seterusnya begitu sampai sekarang. Lah Indonesia ini bumi yang diberkahi oleh Allah, buminya diberkahi. Karena seluruh tanaman-tanaman hidup di Indonesia, tumbuh. Bahkan seluruh bahan tambang ada di bumi Indonesia, bahan tambang apapun nih. Belum lagi lautnya. Pokoknya bumi dan langit Indonesia ini diberkahi oleh Allah. Lah masalahnya manusianya. Manusianya apakah diberkahi oleh Allah? Lah ini bahaya kalau tidak diingatkan manusianya. Oleh sebab itulah manusianya harus saling mengingatkan agar antara bumi dengan penduduknya ini sama, matching begitu. Nah kalau buminya ini sudah gersang, tandus, sedangkan rakyat Indonesia mohon maaf pemalas, bagaimana tuh? Kita bayangkan sajalah rakyat Indonesia ini kan sudah terbiasa hidup makmur di bumi yang makmur, yang subur. Tiba-tiba misalnya rakyat Indonesia itu harus hidup di padang pasir seperti orang Arab zaman dulu, padang pasir gurun. Kira-kira orang Indonesia bagaimana tuh? Coba bayangkan, orang Indonesia disuruh hidup di padang pasir atau padang gurun. Wah, naudzubillah min dzalik. Nah, karena orang Indonesia ini adalah buminya subur, ya makanya orang Indonesia ini mudah sekali diombang-ambingkan oleh keadaan. Maka kita harus saling mengingatkan agar tidak tergelincir, agar kita tetap diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.